إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid kita ini dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, serta apa yang telah dituliskan dan ditinggalkan oleh para ulama kita berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin ikhwan fillah, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita, kalau tidak salah ya, telah masuk kepada al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Sudah Mas? Ya, belum ya? Sampai mana Mas? Ya, jadi kita masih pada kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Jadi pembahasan kita masih pada kitab kaidah-kaidah yang terbaik ya dalam memahami sifat dan nama-nama Allah yang husna, yang sempurna, yang terbaik. Ya. Jadi pada kaidah yang keempat kemarin kita ulang sedikit ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wat tadammuni wa bil iltizami. Dalil-dalil ya yang menunjukkan kepada nama-nama Allah atas zat Allah. Jadi dalil-dalil ya, dari Al-Quran dan hadis ya, yang menunjukkan kepada nama Allah itu atas zatnya gitu ya, atas zatnya Allah dan sifatnya, maka cara pendalilannya itu ada tiga. Yang pertama bil mutabaqah, kemudian yang kedua bit tadammun, yang ketiga bil iltizam. Jadi ada dalalatul mutabaqah, ada dalalatul tadammun, ada dalalatul iltizam. Ini yang kita singgung pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, sekarang Pak, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan dalil mutabaqah? Nah, ya. Coba Mas ya. Dalil mutabaqah itu Mas kemarin, iya kalau nggak salah sudah kita bahas ya. Nah, ya. Maksudnya gimana? Ya. Hmm. Jadi ya, ini harus kita pahami betul ya. Dalil al-mutabaqah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil al-mutabaqah ini ya diberikan contoh di sini oleh beliau ya. Seperti nama Allah Al-Khaliq ya. Al-Khaliq artinya apa Pak?
yang Maha menciptakan, Al-Khaliq ya. Ini menunjukkan atas zat Allah. Jadi ada zat Allah itu yang namanya Al-Khaliq. Ya. Dan menunjukkan kepada sifat penciptaan. Jadi nama Allah Al-Khaliq itu mengandung sifat penciptaan. Dan ini diketahui dengan mutabaqah. Nah, bagaimana kita mengetahuinya dengan al-mutlaqah, Mas? Nah, jadi dalil mutabaqah seperti yang telah kita jelaskan kemarin ya. Dalalatul lafzi ala tamami jami'i ma'anin alladhi wudi'a lahu. Jadi dalil mutabaqah ini yang telah kita bahas kemarin adalah dalalatul lafzi ya, pendalilan secara lafaz yang ada dalam nama-nama Allah itu dan sifat-sifat Allah itu yang menunjukkan kepada maknanya secara sempurna yang ditetapkan pada nama Allah tersebut. Ya, contoh ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Khaliq, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Khaliq itu ya, itu ditetapkan kepada Allah. Seluruh makna yang berkaitan dengan Al-Khaliq itu ditetapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari yang diberikan Allah yang menciptakan ya. Segala yang berkaitan dengan penciptaan itu ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang berkaitan dengan penciptaan, seluruh makna yang berkaitan dengan penciptaan ini ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tadammun ya. Kalau at-tadammun kemudian ada yang masih ingat, Mas? Iya. Bagaimana, Bang? Iya. 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 Kalau at-tadammun itu yang terkandung dalam makna itu ya, tapi tidak semuanya ya. Iya. Wa yadullu 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun ya. Dan ditujukan atas zat Allah itu sendiri dan sifat penciptaan itu sendiri dengan at-tadammun. Jadi at-tadammun kemarin yang telah kita bahas ya, dalalatul lafzi ala ba'dil ma'na alladhi wudi'a lahu ya. Seperti yang Abang jelaskan tadi seperti itu ya. Pendalilan terhadap lafaz-lafaz yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ala ba'dil ma'na alladhi wudi'a lahu, atas sebagian makna yang diperuntukkan bagi nama tersebut. Ya, jadi ini yang sebagiannya. Kalau yang al-mutabaqah secara keseluruhan, maksud secara keseluruhan itu apa? Ya, jadi Allah itu kan zatnya satu, Pak ya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan Allah itu menunjukkan pada zat yang satu itu juga gitu ya. Walaupun Allah punya banyak nama, walaupun Allah punya banyak sifat, nah, tapi itu menunjukkan kepada satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan at-tadammun itu sebagiannya ya. Sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kemarin adalah iltizam. Apa itu iltizam? Ya, ada yang masih ingat, Mas? Ya.
Ya, belum. Ya, jadi iltizam itu ya, misalkan ya, apa konsekuensi dari kita menetapkan sifat penciptaan atau kita menetapkan Allah itu punya nama Al-Khaliq. Nah, konsekuensinya apa? Allah itu maha hidup. Tidak akan mungkin ada yang bisa menciptakan sementara dia mati kan gitu ya. Nah, jadi dia keluar dari dia itu menunjukkan konsekuensi keluar dari nama itu. Namanya Al-Khaliq. Konsekuensinya apa? Dia maha hidup kan gitu. Kemudian dia maha mampu. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Wa yadullu ala sifatai, dan eh, menunjukkan atas dua sifat, yaitu al-ilmi wal qudrah, sifat ilmu dan qudrah bil iltizam. Artinya tidak akan mungkin Allah itu al-khaliq, punya sifat menciptakan ya, kalau tidak punya ilmu. Ilmu ini konsekuensinya Pak. Nah, ini iltizam namanya. Jadi ilmu ini konsekuensi dari pada al-khalq ya, sifat menciptakan atau nama sang pencipta. Tidak akan mungkin ya sang pencipta itu tidak berilmu. Tidak akan mungkin sang pencipta itu tidak punya kudrah atau tidak punya kuasa. Nah, ini ditetapkan dengan iltizam. Nah, ya, barangkali itu Pak ya pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ini sudah kita baca belum? Belum. Belum ya. Dan oleh sebab itu Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi ya. Jadi tatkala Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12. Allah mengatakan lita'lamu, agar kalian mengetahui. Jadi kan sebelum ayat ini kan Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Nah, supaya kita tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu mampu melakukan sesuatu apapun. Iya. Artinya apa? Allah itu menciptakan, menunjukkan, berkonsekuensi bahwasanya Allah itu punya kudrah, punya kemampuan. Jadi kudrah itu bahasa Arabnya, ya. Bahasa kitanya kemampuan. Allah punya potensi lah kalau bahasa kerennya. Jadi nggak mungkin bahwa Allah itu mampu menciptakan kalau Allah tidak punya kudrah, punya potensi, punya kemampuan. Makanya Allah sendiri mengatakan lita'lamu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu melakukan sesuatu itu mampu Allah lakukan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya Allah itu ya meliputi, ahata meliputi. Apa yang Allah liputi dengan ilmunya? Bi kulli syai'in, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang luput dengan ilmu Allah. Nah, baik yang kecil maupun yang besar, Pak. Baik yang tersembunyi maupun yang tampak, di atas yang di bawah, kiri kanan, semua. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Sekarang kita di masjid ini Allah tahu ya. Iya. Jangankan kita, Pak, apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang luput dengan ilmu serta pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui itu semua. Nah, kalau kita telah meyakini Allah mengetahui, nah, di sini pentingnya mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, Pak. Apa pengaruhnya terhadap perbuatan kita? Nah, kalau kita mengetahui Allah itu maha mengetahui, Pak, kita tidak akan berani untuk apa? Berbohong. Walaupun orang nggak tahu, bisa kita tipu. Tapi Allah maha mengetahui. Itu sebenarnya yang harus inti belajar itu. Tidak hanya kita tahu, ya. Tahu nggak Bapak Allah mengetahui? Tahu, tapi dia bohong juga. Nah, berarti dia nggak mengamalkan.
Karena ilmu tentang tauhid ini adalah butuh atau tujuannya adalah untuk diamalkan. Apa pengaruhnya terhadap kita? Kita tahu Allah Maha melihat ya, tapi kita tetap bermaksiat kepada Allah ketika orang ya tidak melihat kita, ya kan? Nah, manusia lebih takut kepada CCTV sekarang, ya. Padahal mereka kalau Muslim ditanya, tahu nggak Bapak Allah Maha melihat? Tahu, tapi kok kenapa kalau tidak ada CCTV masih nyolong, merasa aman ya? Nah, lebih takut dengan CCTV daripada takut dengan Allah. Nah, berarti tauhid itu belum masuk ke dalam hati kita, hanya mungkin sekedar teori ya. Tapi kalau seandainya tauhid itu telah masuk dalam hati kita, kita akan takut ya dengan Allah. Tidak mau sembarang nengok ya kan, tidak mau sembarang melakukan ya. Karena walaupun orang tidak melihat kita, karena kita sudah punya ilmunya, Allah Maha melihat ya kan. Maka kalau kita terapkan ilmu ini Pak, tidak ada korupsi lagi. Iya, koruptor lebih takut kepada KPK ketimbang takut dengan Allah. Kau takut dengan Allah, tidak mau dia sebesar takut dia Allah ini mau dihisab oleh Allah nanti. Oh ya, ya. Nah, ini pentingnya tauhid ya. Jadi untuk supaya ya seseorang itu bisa baik kehidupannya, sebenarnya kuncinya ada pada pengamalan tauhid. Namun kalau tauhid tidak diamalkan, hanya sekedar teori dihafal, tidak diamalkan, itulah ada orang yang habis Quran katanya juru ya kan, juru apa? Lomba-lomba itu ya, tapi dia sodomi juga ya kan? Karena apa? Tidak diamalkannya, hanya ilmu itu hanya sebatas teori. Tapi kalau dia mengamalkannya, oh dia Allah Maha melihat, Allah Maha dahsyat hukumannya, keras azabnya, takut ya Allah, mau saya melakukan ini. Ya kan nanti celaka lah saya di akhirat ya kan. Nah ini hadirin yang Allah mulia. Itu intinya baik. Ini kan teori aja nih, yang intinya bagaimana kita bisa mengamalkan. Ya Allah, Allah tuh Maha mengetahui takut kita ya. Nanti borok-borok kita Allah akan buka nanti kalau kita melakukan maksiat. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau ya, wa dalalatul iltizami mufidatun jiddan li talibil ilmi. Dan pendalilan secara iltizam, konsekuensi tadi Pak ya, ini mufidatun, sangat bermanfaat. Jiddan itu sangat ya. Mufidah bermanfaat, sangat bermanfaat gitu ya. Bagi siapa? Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Idza tadabbarul makna, apabila dia mentadaburi makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wa waffaqahu Allah taala, dan Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia hidayah. Fahman ya, pemahaman litalazumi, terhadap talazum itu Pak, konsekuensi itu. Fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalilil wahid ala masaila katsiratin. Nah, maka kalau seandainya seseorang Pak tahu tentang, Allah berikan pemahaman tentang dalil iltizam ini, tentang konsekuensi itu, apa konsekuensi dari Allah melihat? Konsekuensinya apa Pak? Ya jangan kita melakukan yang haram, kan Allah melihat kita, kan gitu. Nah, maka akan tercapailah seseorang itu kepada masalah yang banyak, walaupun hanya dari satu dalil. Satu dalil aja kita ketahui, dan kita akan ya memahami banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu Allah itu yang melihat, misalkan mendengar, kita tahu Allah mendengar, apa konsekuensinya Pak? Nah, tentu kita takut kepada Allah gitu ya. Kita tidak akan sembarangan menggibahi orang. Walaupun orang yang kita gibahi nggak mendengar kita, tapi Allah Maha mendengar. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa'lam annal lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha an yakuna laziman fa huwa haqqun wa dzalika li anna kalam Allah wa rasuli haqqun wa lazimul haqqi haqqun. Kemudian kata beliau, dan ketahuilah
annal lazima, sesungguhnya kelaziman, ya, konsekuensi gitu ya, kelaziman dari firman Allah Ta'ala dan dari sabda Rasulullah SAW, apabila itu sahih sebagai konsekuensinya, sebagai kelazimannya, maka dia benar, fahuwa haq, maka dia benar gitu ya. Kenapa? Ya, wadzalika li'anna kalam Allah, karena hal yang demikian itu sesungguhnya firman Allah wa rasulihi dan sabda Rasulullah SAW hakun, itu adalah kebenaran. Nah, ini Pak, ini yang harus kita tanamkan ya dalam hati kita, bahwasanya kalam Allah, firman Allah itu hak. Hak itu artinya tidak ada kebatilan, Pak. Benar ya. Kebenarannya 100%. Nah, jadi seluruh yang ada dalam Al-Quran ini Pak adalah hak ya. Makanya Allah mengatakan al-haqqu min rabbika. Al-haq itu adalah dari Tuhanmu. Maka jangan kalian ragu-ragu menerima al-haq itu. Fala takunanna minal mumtarin. Kalian janganlah termasuk orang-orang yang ragu-ragu, bimbang gitu ya. Benar enggak nih kata Allah ini? Padahal Allah telah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu kata Allah adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin gitu. Jadi kebenaran Al-Quran itu Pak tidak boleh diragukan sedikit pun. Maka kalau ada orang yang ragu harus segera dia lawan itu. Ya, karena ada jenis kafir itu namanya kufur itu, kufur dalam bentuk keraguan-raguan, kufur syak. Benar nggak ya? Tapi kalau orang beriman enggak. Kalau Al-Quran mengatakan betul hak, ya, kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak bisa ya ditawar-tawar lagi. Jadi Al-Quran dan hadis kalau sahih kebenaran juga. Nah, bedanya dengan Al-Quran Pak, kalau hadis ini ya ada yang tidak sahih kan gitu. Nah, kalau yang enggak sahih ya jangan kita yakini itu sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau walazimul haqqi haqqun, dan segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran itu adalah benar. Kelaziman dari kebenaran itu adalah benar, Pak. Misalkan Allah itu Al-Khaliq, betul enggak Allah Al-Khaliq, Pak? Betul, benar. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Khalaqas samawati wal ardh. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, maka apa kelaziman, apa konsekuensinya gitu ya dari Allah menciptakan? Ya telah kita bahas. Ya, tentu Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin Allah tidak punya kekuasaan, kemampuan, potensi. Kemudian yang kedua, Allah maha mengetahui, Allah berilmu. Itu konsekuensinya. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, maha pencipta, karena Allah itu maha kuasa. Dengan kekuasaannya Allah bisa mencipta, dengan ilmunya Allah bisa mencipta ini. Maka lazimul haq kan gitu kaidahnya Pak ya. Nah, konsekuensi dari kebenaran itu benar gitu ya. Wa li'anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi, dan Allah juga mengetahui Pak ya, apa yang menjadi kelaziman dari firman-Nya. Allah juga tahu. Wa kalami rasulihi, dan dari sabda Rasulnya, fayakunu muradan, dan jadilah itu yang dimaksud oleh Allah, dan yang dimaksud, yang murad itu yang dimaksud ya, dan yang dimaksud oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi konsekuensi dari kebenaran itu benar. Konsekuensi dari firman Allah, karena firman Allah itu benar, maka konsekuensinya itu juga benar. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi ada kebenaran ya. Al-Quran kan benar. Jadi segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari Al-Quran itu kebenaran juga. Nah, kita ambil contoh aja Pak, kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya ketika kita
mengucapkan la ilaha illallah? Apa? Bapak sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Apa konsekuensinya, Pak? Apa lazimnya? Lawazim, ya. Jamak dari lazim lawazim itu artinya konsekuensinya. Apa? Sering kita bilang asyhadu an konsekuensinya? Iya, kita harus menolak segala yang dijadikan ilah, sesembahan Tuhan. Ya, kita tolak itu konsekuensinya. La ilaha itu. Illallah kita tetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Itu konsekuensinya. Jadi tidak cukup kita hanya mengucapkan la ilaha illallah sementara masih meyakini tidak sambung ya agama itu sama ini. Berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Konsekuensinya tidak diamalkannya. Contoh bapak punya istri baru nikah ya, contoh ya. Apa konsekuensinya itu jadi suami? Ya harus mencari nafkah buat istri, harus membimbing istri, itu konsekuensinya. Oh ya. Jadi apa konsekuensi dari firman Allah yang harus kita amalkan lah gitu ya. Ya dalam kehidupan kita tidak hanya sebagai teori saja. Ini contoh supaya kita lebih gampang memahami. Wa ammal lazimu min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulihi falahu salasu halatin. Adapun lazim, konsekuensi dari ucapan seseorang selain firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, falahu maka dia memiliki salasu halatin, 3 kondisi. Ini Pak, kalau ucapan seseorang Pak selain firman Allah dan sabda Nabi, konsekuensinya itu ada 3 kondisi. Al-ula, yang pertama, an yadhkura lil qaili ya wa yaltazimu bihi mislu an yaqula man yanfi sifati al-fi'liyati liman yusbituha yalzamu min isbatika ya as-sifatil fi'liyata lillahi azza wa jalla an yakuna min af'alihi ma huwa hadisun wa yaqulu al-musbitu na'am wa ana altazimu bidzalika fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan ya lima yuridu wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surah Al-Kahfi ayat ke-109. Ya. Yang pertama, an yuzkara, disebutkan kepada orang yang berkata, ya. Wa yalzamu bihi, dan diberikan konsekuensi dengan apa yang diucapkan, Pak ya. Seperti ucapan orang yang menafikan sifat Allah, Pak. Ini beliau berikan contoh orang yang menolak sifat Allah. Ya, seperti orang saya Bapak dalam Islam ini yang menolak sifat Allah itu Mu'tazilah. Yang di atasnya ada sekte namanya aliran Jahmiyah. Ini parah. Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Ya. Jadi ya orang yang menolak sifat Allah ini Pak, terutama di sini sifat fi'liyah. Ya, jadi sifat Allah itu Pak, untuk memudahkan memahaminya ulama membagi 2 ya. Yang pertama sifat dzatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah. Seperti apa Pak? Allah bersemayam di atas arsy. Kan zat Allah yang bersemayam itu. Ya, kemudian apalagi Allah lahu yadun, Allah punya tangan yang tidak sama dengan makhluk. Itu sifat dzatiyah namanya. Jadi kita menetapkan itu ya karena Allah yang menetapkan gitu Pak ya. Kemudian untuk memudahkan kita memahami, dibuat klasifikasi oleh ulama. Ini ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat yang terkait dengan istiwa, terkait dengan wajah, tangan misalkan ya Pak ya. Itu diklasifikasi oleh ulama, ini namanya sifat terkait dengan zat, ini zat zatiyah. Kemudian ada juga
sifat terkait dengan perbuatan, melihat, mendengar, kemudian Allah tertawa, ada hadisnya. Tapi jangan dibayangkan, oh kayak saya tertawa, na'udzubillah. Kita tetapkan apa yang kita tetapkan, bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Namun kita tetapkan makna secara zahirnya saja. Nah, kemudian Allah murka. Allah punya sifat murka apa? Allah punya sifat ghadab, murka. Ya. Tapi jangan samakan dengan murkanya apa? Allah tuh murka kayak saya ini murka lagi semana. Nah, itu namanya musyabbih, orang yang menyerupai Allah ini sesat juga. Kita tidak Ahlussunnah tidak menyerupai Allah yang makhluk, hanya menetapkan saja. Kalau datang dalil Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan sifat Allah, kita tetapkan udah maknanya tanpa kita serupakan dengan makhluk. Dan bagaimana hakikat kaifiyah yang sebenarnya, marah Allah itu kayak mana, itu tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, karena kita belum ketemu Allah ya. Mana tahu kita cenderung ke Allah. Kita belum ketemu Allah kok gitu ya. Dan Nabi nggak menjelaskan juga, udah itu kita serahkan kepada Allah kaifiyahnya. Makanya Ahlussunnah itu Pak, dia namanya tafwidul kaifiyah. Mereka mentafwid, tafwid itu artinya menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Tapi kita isbat, menetapkan itu isbatnya. Isbatul makna al-zahir. Kita menetapkan makna zahir dari lafaz Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada nama dan sifat Allah. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi orang yang menafikan ya sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada siapa? Kepada orang yang menetapkan sifat. Apa kata orang yang menafikan ini? Ini orang sesat ini Pak yang menafikan ini. Jahmiyah atau Mu'tazilah, dua itulah, atau Asy'ariyah juga, sebagian Asy'ariyah. Terhadap orang yang menetapkannya, yalzamu min isbatika, ya, berkonsekuensi dari engkau yang menetapkan sifat bagi Allah itu, sifat perbuatan bagi Allah itu, ya, berkonsekuensi itu, yalzam itu berkonsekuensi dari engkau menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah itu, ayyakuna min af'alihi, ya, jadilah dari perbuatan Allah itu ada yang sifatnya hadis. Hadis itu yang baru Pak. Nah, lihat, karena mereka itu mengatakan Allah itu qadim, kata mereka. Allah itu qadim dan perbuatan Allah itu juga qadim. Lalu dari qadim ini hadis. Qadim yang mereka maksud ini Pak dalam ilmu akidah ini Pak, yang mereka maksudkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu, ya kan? Kata mereka, ya, perbuatan Allah hanya waktu itu. Kalau sekarang Allah melakukan sesuatu, kata orang Asy'ariyah Pak, ya, itu tidak bisa, itu makhluk katanya. Jadi mereka itu sudah membatasi Allah. Iya, karena mereka terpengaruh oleh ajaran filsafat itu. Yang namanya Tuhan itu perbuatannya itu tidak sekarang. Kalau sekarang itu berarti baru, ya, berarti makhluk kata mereka. Sementara Allah itu melakukan itu dulu. Jadi sekarang tidak bisa Allah melakukan, dibatasinya sifat Allah. Itu mereka. Nah, ini hadirin. Maka mereka mengatakan kita yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, sifat perbuatan bagi Allah itu, kata mereka berarti antum itu mengatakan perbuatan Allah itu hadis baru. Nah, fayaqulul musbitu, maka orang yang menetapkan sifat Allah itu berkata, "Na'am, benar, ana altazimu bidzalik." Iya, saya menerima konsekuensi itu gitu ya. Fa inna Allah Ta'ala lam yazal wa yazalu. Karena Allah itu senantiasa gitu ya. Fa'alan lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki, wala nafada, dan tidak akan sirna gitu maksudnya baik. Tidak akan fana, ya, ya. Artinya betul ya. Allah itu Pak sekarang bisa ngomong, tapi kata orang Asy'ariyah enggak Pak. Allah itu hanya bisa ngomong dulu ketika di azali, di masa azali itu artinya di masa Allah belum menciptakan apapun, hanya ada Allah sendiri.
Sehingga Al-Quran ini Pak, kata mereka, yang kalamullah itu adalah ucapan Allah sebelum dia diungkapkan menjadi Al-Quran, Zabur, Injil, sebelum berbahasa, karena Allah itu tidak ada bahasanya. Jadi yang kita baca sekarang ini Pak, yang berbahasa Arab itu bukan Al-Quran, itu hanya ibarat saja, itu hanya ungkapan saja dari firman Allah. Yang firman Allah itu kata mereka kalam nafsi. Oleh sebab itu Pak, mereka telah disesatkan oleh para ulama Asy'ariyah, ya. Bukan kita sekarang, enggak. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, ya. Kemudian Imam, ya, Ibnu Qudamah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah itu menulis buku khusus membantah orang Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran itu ya makhluk, Al-Quran kita yang sekarang ini. Dan Al-Quran mereka tidak pakai huruf, ya, tidak didengar. Dan dari mana mereka mendapat keyakinan itu Pak? Tentu dari filsafat. Nah, ini diri yang Allah memberikan. Jadi kalau orang Mu'tazilah gentleman, gitu ya. Kalau Mu'tazilah bilang memang Al-Quran itu makhluk. Tapi kalau orang Asy'ariyah tidak, kaitannya Al-Quran itu apa? Kalamullah. Tapi yang kalamullah itu bukan Al-Quran yang sekarang. Al-Quran yang belum diwahyukan. Iya, Al-Quran yang masih di zat Allah. Yang itu namanya istilah mereka kalamun nafsi, yang hanya pada nafsi Allah, gitu ya. Pada zat Allah. Yang sebelum menjadi Al-Quran, sebelum menjadi Zabur, Taurat, ya Injil, nah itu yang kalamullah. Tapi kalau sudah bentuk huruf sekarang, ini bukan kalamullah, kata mereka. Maka dibantahlah oleh para ulama ahli hadis, ya, apa yang mereka yakini seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah itu pakai huruf, gitu ya, itu kata mereka itu menyerupai yang makhluk, katanya. Nah, itu syubhat mereka Pak. Dan mereka juga mengatakan Allah tidak mampu ngomong sekarang ini. Karena kalau Allah ngomong sekarang berarti makhluk Allah. Jadi kapan Allah ngomong, dibatasi waktunya, hanya waktu dulu. Nah, di masa azal, ketika qadim dulu, qadim itu kan dulu artinya, ya, sebelum makhluk ada. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa, katanya. Jadi Allah nggak bisa ngapa-ngapain, kata mereka sekarang. Karena kalau Allah itu berbuat Pak, berarti makhluk Allah dong. Kenapa? Apa mereka itu sudah didoktrin oleh konsep filsafat, ya Tuhan menurut ahli filsafat itulah yang mereka masukkan. Itu nggak bisa jadi Tuhan dong kalau seandainya kita katakan Allah itu punya sifat sifat perbuatan yang bisa berbuat hari ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau Bapak belajar akidah filsafat, ya, dengan ilmu filsafat bisa pusing kita Pak. Ya, nah bisa pusing. Karena memang yang dipelajarinya itu adalah teori-teori manusia. Teori dari Plato, Aristoteles, itulah Pak yang dipelajari, konsep dasarnya itu. Kemudian dibungkus, dicari dalilnya, kan gitu ya. Dasarnya itu dari ucapan orang filsafat, tapi diislamisasikan. Jadi filsafat tidak ada filsafat Islam. Kapan filsafat masuk Islam, gitu? Kapan mu'alafnya besok? Kan tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka orang yang menetapkan sifat Allah mengatakan, iya, kita senantiasa mengatakan Allah itu senantiasa berbuat sesuai dengan apa yang Allah hendaki, gitu. Dan perbuatan Allah itu tidak fana, la nafada li aqwali, dan tidak ada nafad atau kefanaan, tidak sirna, gitu, dari ucapan, dari firman Allah dan perbuatan Allah. Sebagaimana firman Allah ini dalil. Karena orang Ahlussunnah selalu pakai dalil, ya, dari Al-Quran. Dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan." Ya. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya lautan ini Pak, midadan li kalimati rabbi, ya, dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, gitu ya. La nafidal bahru, akan keringlah, akan sirnalah lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ya berakhir ucapan-ucapan Allah itu Pak. Jadi tidak cukup lautan itu untuk menulis kalimat Allah. Nah, ya.
Walau ji'na bimisli, walaupun kita datangkan yang semisal dengan laut itu. Ini laut satu ya, digunakan untuk sebagai tinta menulis kalimat Allah. Kering laut ini, diciptakan lagi laut kering lagi, tidak mampu. Saking luasnya kalimat Allah itu. Hanya diri yang Allah melihat. Ya, wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu ya wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim ya. Walau annama fil ardi min syajar, kalau seandainya ya seluruh pohon yang ada di planet bumi ini, di dunia ini ya, aklaman, dijadikan aklam yang ada di kolam pena untuk menulis kalimat Allah, kemudian lautan sebagai tintanya ya, bahkan tidak hanya satu laut Pak, sab'atu abhur, abhur yang dari bahari, 7 laut gitu ya. Nah, mana fidas kalimatullah, digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tidak akan ya habis kalimat Allah itu. Itu luar biasa ya Pak. Innallaha azizun hakim, Allah maha mulia ya, lagi maha bijaksana. Nah, hanya diri yang Allah muliakan. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan Allah kapanpun bisa berbicara. Beda dengan orang ahli bid'ah yang membatasi Allah hanya bisa berbicara dulu Pak. Ya kan? Kalau sekarang bisa Allah ngomong, tidak bisa kata mereka. Karena kalau Allah ngomong sekarang berarti Allah itu hadis. Dan sekarang ini baru, dan baru itu adalah nah, itu kaidah mereka sendiri gitu. Mereka buat-buat dengan konsep dari orang filsafat. Mereka sangat sami'na wa ata'na dengan orang filsafat ya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Kalau Ahlussunnah tidak, kapan pun Allah bisa ngomong, sifat fi'liyah, berbicara juga. Ada dua, ada sifat zatiyah, ada. Kalau ngomongnya, kapan Allah mau ngomong, itu namanya sifat fi'liyah. Kapan pun Allah ngomong. Allah mutakallim, ya. Ya. Mata sya'a. Kapan pun Allah mau ngomong. Sekarang Allah kalau mau ngomong bisa ngomong, kalau ya kan. Tidak boleh kita ngomong sedang, tidak bisa Ustaz. Kalau Allah ngomong sekarang berarti makhluk Allah. Karena sekarang itu makhluk katanya. Jadi yang qadim itu yang dulu. Allah itu kan qadim. Iya. Nah, kalau sekarang itu hadis katanya. Ya. Jadi kalau hadis Allah tidak bisa ngomong sekarang, tidak katanya. Ya Allah membatasi ya kuasa Allah. Kalau kita tidak, Allah itu fa'alul lima yurid. Kalau Allah yurid mau sekarang ngomong bisa. Nah, Allah tidak dibatasi oleh apapun, ya. Nah, ini dirinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu nuqsan fi haqqihi. Dan barunya ya salah satu dari perbuatan Allah, misalkan Allah melakukan sesuatu sekarang gitu ya, bukan di zaman azali, sekarang ya, ini tidaklah berkonsekuensi nuksan, kurang dari hak Allah. Enggak. Kalau orang filsafat bilang, oh iya, kalau antum bilang Allah berbuat melihat sekarang, melihat pun Pak, kalau orang Asy'ari, kalau kita pelajari akidahnya, Allah itu melihatnya dulu Pak. Artinya Allah telah melihat dulu apa yang akan terjadi sekarang. Bisa Allah melihat sekarang? Tidak bisa. Tapi apapun yang akan terjadi Allah sudah melihatnya. Tapi dulu, ya kan? Qadim. Tapi untuk hadis tidak kata mereka. Karena ini baru makhluk semua. Kalau Allah lihat sekarang berarti Allah makhluk juga dong. Nah, itu syubhat mereka Pak. Itu kerancuan mereka. Karena sudah terpengaruh filsafat itu. Jadi antum tanya aja kalau orang Asy'ariyah yang betul-betul Asy'ariyah yang betul-betul belajar, sekarang mampu nggak Allah melihat sekarang? Enggak kata mereka. Allah tuh melihatnya yang dulu, kejadian sekarang Allah lihat dulu. Kalau live nggak bisa gitu. Iya, nggak bisa live ngomong. Iya, karena yang live itu makhluk, ini makhluk. Oh, nggak bisa Allah live langsung lihat sekarang, enggak. Jadi Allah mau melihat yang melihat, tapi Allah melihat segala yang terjadi ini Pak, dan yang akan terjadi dulu Pak. Dulu itu maksudnya seluruh Allah ciptakan makhluk ini. Ketika Allah hanya
Allah aja yang ada. Kan Allah itu wal awwal, dialah yang pertama ya Pak ya. Yang pertama sebelum Allah menciptakan makhluk, ya kan, ketika Allah sendirian, Allah sudah melihat katanya, Allah sudah melakukan, ya Allah sudah menetapkan, Allah sudah mendengar. Jadi kalau Allah live mendengar sekarang enggak gitu maksudnya. Tetapi Allah itu telah mendengar segala yang akan terjadi, itu segala ucapan-ucapan, suara-suara dulu Allah dengar Pak. Kata Asyairah, tapi Ahlussunnah enggak. Allah itu dulu mendengar juga, sekarang pun Allah bisa mendengar. Itu kalau Ahlussunnah ya, dan Allah itu fa'alul lima yurid, tidak dibatasi perbuatan Allah, fi'liyah Allah, perbuatan Allah. Kalau Asyairah enggak. Itu kalau kita memang kalau mau belajar akidah, di situlah sesatnya Asy'ariyah. Oh, Ustaz ini Wahabi ini bilang Asy'ari. Bukan saya yang bilang Pak. Ulama terdahulu Imam Ahmad. Ya, kemudian bisa kita tampilkan datanya. Imam Ibnu Qudamah. Ini siapa nggak kenal Imam Ibnu Qudamah ya? Seorang ya ahli fikih, ahli hadis, bahkan ulama besar dalam mazhab Hambali. Punya kitab referensi dalam Hambali itu Al-Mughni, kitab besar ya. Nah, ini dari yang Allah berikan. Maka Ustaz Yazid mereka cela gitu. Tidak ada Wahabi menyesatkan Asy'ariyah kan dalam mulia dengan mazhab salaf kan Ustaz Yazid buat dia firqah-firqah sesat, di antaranya Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Oh, kebakaran jenggot Pak, walaupun tidak punya jenggot juga gitu. Malah dengan Ustaz Yazid mereka ya. Alasan marahnya kenapa? Karena Ustaz Yazid memasukkan Asy'ariyah sesat kan gitu. Padahal tidak Ustaz Yazid duluan gitu Pak, sudah banyak. Ya, bahkan ulama besar yang hidup ratusan tahun silam sudah menyesatkan Asy'ariyah. Karena itu salah satu kenapa sesatnya itu Pak ya? Karena membatasi sifat Allah gitu ya. Allah itu tidak bisa nengok sekarang, tidak sesat itu. Sesatlah itu Pak ya. Allah itu hanya bisa nengok dulu. Qadim itu yang qadim dulu gitu ya. Nah, sekarang tidak bisa kata mereka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini di sini letak kesesatannya diri yang Allah muliakan. Iya. Kemudian kondisi yang kedua, Pak. Al-halus tsaniyatu, kondisi yang kedua. An yudhkar lahu wa yumna at-talazum bainahu wa baina qawlihi mislu an yaqula an-nafi lisifati liman yusbituha yalzamu min isbatika an yakuna Allah Ta'ala musyabahan atau musyabihan ya lil khalq musyabahan ya lil khalqi fi sifatihi, dan disebutkan kepadanya wa yumna at-talazum bainahu wa baina qawlihi, dan terhalangi gitu ya konsekuensi antara dia dan antara apa yang dia ucapkan ya, seperti ucapan ayyakuna an-nafi, seperti orang yang menafikan sifat Allah berkata ya liman yusbituha, terhadap orang yang menetapkannya, yalzamu min isbatika ya, melazimkan dari apa yang kau tetapkan dari sifat Allah itu ya, konsekuensinya ada gitu ya, ayyakunallahu ta'ala musyabahan, Allah itu ya, kalau engkau tetapkan sifat bagi Allah, berarti konsekuensinya Allah itu menyerupai lil khalqi, menyerupai makhluk fi sifatihi, dalam sifatnya gitu. Jadi kalau antum menetapkan Allah itu punya sifat, berarti antum ini menyerupai Allah yang makhluk, itu kata mereka. Ya, contoh Allah punya sifat apa? Melihat. Makhluk kan juga melihat. Nah, berarti antum menyerupai Allah yang makhluk dong kan itu. Nah, itu syubhat mereka ya. Sehingga mereka mengatakan orang Jahmiyah ini Jahmiyah, kalau Asy'ariyah enggak, ini Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Jadi kata orang Mu'tazilah, antum percaya enggak Allah punya sifat? Iya. Berarti antum menyerupai Allah yang makhluk dong. Kok gitu? Iya. Karena makhluk kan yang punya sifat, makhluk punya sifat juga. Berarti kalau antum bilang Allah punya sifat, berarti antum menyerupai Allah dengan makhluk. Nah, ini kata mereka, Pak, orang yang menafikan sifat. Fayaqulul musbitu, maka orang yang menetapkan sifat Allah itu berkata, la yalzamu dzalik, tidak seperti itu. Kalau aku menetapkan Allah punya sifat, tidak melazimkan, tidak mengharuskan
aku menyerupai Allah dengan makhluk. Nah, kenapa? Lianna sifatil khaliq, karena sifat-sifat khaliq Allah itu mudhafatun ilaih, disandarkan kepadanya. Kita menetapkan Allah melihatnya Allah. Ya, lam tudkar mutlaqatan, ya, tidak disebutkan secara mutlak Allah misalnya punya tangan, ya ini kan sifat Allah ya, tangan, sifat zatiyah. Nah, kata orang yang menafikan sifat, kalau antum bilang Allah punya tangan, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab apa? Ya jawabannya apa? Tangan itu kita sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Bedalah dengan tangan makhluk. Kalau kita katakan tangan Allah seperti tangan makhluk, ya baru menyerupai, kan enggak. Kita katakan yadullah, bukan yadul makhluk. Jadi yad itu kita idofahkan atau kita sandarkan kepada Allah. Tidak disebut secara umum tangan, enggak, tangan Allah. Nah gitu. Ini dari yang Allah muliakan. Hatta yumkina, ya, ma alzamta, ya, bihi wa ala hada fatakun mukhtassah bihi la'iqatan bihi kama annaka ayyuhan nafi li sifati tusbihu lillahi ta'ala dzata wa tamna'u ay yakuna musyabahan lil khalqi fi dzati fa ayyi, ya, farqin baina dzati wa sifat wa hukmul lazimi fi hataini halatain zahirun. Nah, gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menyebutkan sifat Allah itu secara mutlak, tak kita sandarkan kepada Allah gitu. Maka jadilah dia khusus bagi Allah. Jadi seperti itu fatakuna mukhtassatan bihi, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sesuai dengan Allah. Sebagaimana juga kalian, engkau wahai orang yang menafikan, yang menolak sifat Allah, kalian yakin tidak Allah punya zat? Kita bertanya kepada mereka, ya, orang yang menolak sifat Allah ini, antum yakin Allah punya zat enggak? Iya, kata mereka. Nah, kalau engkau mengatakan Allah punya zat, ya, berarti kamu juga menyerupai Allah dengan makhluk, no? Gitu. Kenapa? Makhluk juga punya zat. Kata orang, enggak, zatnya makhluk itu kan berbeda dengan zat Allah. Gitu juga kita. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat tangan, wajah, ya, maka tangan dan wajah itu berbeda dengan makhluk. Nah, maka apa bedanya antara zat dan sifat? Kan enggak. Maka ada kaidah apa dalam ahli sunnah itu, al-kalamu fi sifat kal kalami fi zat. Nah, ucapan kita yang berkaitan dengan sifat Allah ini seperti ucapan yang berkaitan dengan zat. Ya. Kalau kita yakin Allah punya zat dan zat Allah itu berbeda dengan makhluknya, demikian juga kita yakin Allah punya sifat dan sifat Allah itu beda dengan makhluk, ya. Dan kita tetapkan aja semua yang Allah tetapkan berupa sifat Allah, apapun, Pak, ya. Kalau Allah tetapkan itu sebagai sifat, kita tetapkan tanpa menyerupai dengan makhluk. Wa hukmul lazimi fi hatainil halain, ya, dan hukum kelaziman dari dua hal ini, dua kondisi ini zahirun, ini sangat tampak, ya, jelas sekali gitu, Pak, ya. Ini. Jadi Pak, kalau seandainya ada orang yang mengatakan antum, kenapa bilang antum ini mujassimah, ini bilang Allah itu beristiwa di atas arsy, nah, maka kita katakan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, udah, ya kan. Kemudian kita menetapkan Allah itu bersemayam sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Kalau seperti itu kita tanya, antum meyakini Allah melihat enggak? Iya, katanya. Berarti antum juga menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan berbeda melihat Allah itu dengan melihat makhluk. Gitu juga kita. Kenapa antum standar ganda gitu, ya? Nah, kalau melihat antum tetapkan, ya. Tapi kalau istiwa enggak. Padahal itu kan dua-duanya Allah yang ngomong. Allah istiwa, Allah juga yang ngomong. Allah melihat, Allah juga yang ngomong, ya kan. Nah, kenapa kalau melihat antum yakini, kalau istiwa enggak, antum bilang orang Wahabi kalau berisme, ya kan. Jadi antum pakai standar ganda, antum bilangnya, ya kan. Tidak, ya, apa namanya itu, ya,
tidak istilahnya itu ya, tidak adil dalam hal itu. Iya, nah ini yang dibekal seperti itu ya, kita menetapkan seluruh sifat bagi Allah selama ada dalilnya. Gitu, itu kalau sunnah itu tidak kepada dalil. Nah, ya kan? Kalau ada dalilnya kita tetapkan, selama ada dalilnya kita tetapkan. Sebagaimana yang telah kita bahas dulu juga. Jadi kalau ada dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma tentang nama dan sifat-sifat Allah SWT, maka kita tetapkan tanpa kita serupakan dengan makhluk, bila tamsil, tanpa kita serupakan, bila ta'til, tanpa kita tolak, bila takwil, tanpa kita cari kiasannya, kecuali takwilnya itu dibangun di atas dalil yang sahih. Bila tahrif, tanpa kita menyelewengkan maknanya. Bila tasbih, ya, tanpa kita ya menyerupai dengan makhluk. Bila takyif, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Contoh, Allah melihat nggak bang? Iya. Cak mana ya Allah melihat? Nggak boleh. Ya, iya. Nah, nggak boleh kita menghayalkan Allah itu kayaknya melihatnya. Kayak yang saya tonton di film, mana sudah haram pak, syirik itu. Nggak boleh kita menghayalkan tentang Allah, tentang zat Allah. Nggak boleh kita hayalkan. Kita imani saja Allah itu maha. Maksudnya ada pula orang Allah maha besar, dia suka menonton monster pak. Ustaz, saya kalau bilang Allah itu teringat film monster yang besar, tidak boleh, haram itu. Itu menyerupakan Allah yang makhluk itu. Monster makhluk dah, makhluk hayalan itu kan ada juga itu kan. Cuman film itu kan hayalan, ya. Jadi itu namanya fiksi kan gitu ya. Hayalan orang yang divisualisasikan. Apalagi sekarang zaman AI kan, hayalan itu bisa dalam bentuk kartun. Nah, film ini ya, film Marvel itu kan dari ini ya, dari komik. Oh jadi kok film ya kan, Batman, Superman itu semuanya tidak bisa itu ya. Ya, tidak ada itu ya. Itu hayalan, itu dunia hayalan. Dan anak kita kalau kita cekupi itu Pak, nauzubillah. Dalam Islam itu walaupun untuk hiburan tidak boleh yang bohong-bohong Pak. Makanya kalau ditanya apa hukumnya kita nonton film itu haram, udah karena dia bohong. Kalau gitu tidak ada hiburan Ustaz. Ya Allah, hiburan itu Pak di Al-Quran terlebih. Kalau hati kita ini lembut, ya bersih, kita akan merasa sudah cukuplah Al-Quran itu. Daripada film-film sandiwara, ya kan? Karena dalam Islam itu pada boleh kita berbohong ya, walaupun kita bercanda, termasuk juga walaupun hanya hiburan, kan hanya hiburan aja Ustaz, gitu ya. Tak bisa juga Pak. Makanya kalau ulama Ahlussunnah sekarang ditanya apa hukumnya bersandiwara bikin film, haram. Karena orang itu settingan, bohong, ya kan, tidak fakta. Kecuali film dokumenter ya, kalau dokumenter betul memang dia tidak rekayasa. Oh kalau itu susah Ustaznya, dilarang semua. Kita tak nonton film-film gitu ya. Ya, itulah konsekuensi hukum. Tetap kita bilang hukum ya, walaupun nanti kita berat ya, tetap kita katakan itu tidak boleh. Ya, jadi yang boleh hanya apa ya, sesuatu yang tidak ada rekayasa dan kebohongan. Nggak boleh bohong Pak ya. Iya, dan menyaksikan yang bohong pun tidak boleh, bohong kamu kan. Nah, makanya nonton film itu tidak boleh dalam Islam. Ya, walaupun berdampak negatif dalam industri perfilman. Ya. Tapi dia bohong gitu Pak. Walaupun niatnya untuk menghibur ya. Untuk apa lagi Pak? Iya. Nah, sehingga kita menjadi senang hati kita bukan selain Al-Quran. Harusnya orang Islam itu Pak akan menjadi bahagia dia ketika galau baca Al-Quran, bahagia dia. Dengan ketika galau menonton film bahagia, nah, itu kebahagiaan yang semu. Sama dengan orang Pak ya. Ketika galau dia karaokean, ya nah, supaya dia bahagia lagi, ya kan? Lagi galau dia, yuk kita karaokean joget-joget dulu, minum ekstasi ya. Bahagia juga, bahagia yang semu. Kalau orang Islam itu Pak, kebahagiaannya dengan Al-Quran. Ya kan, kalau galau dikit sholat sunat dia nangis minta sama Allah, itu yang buat kita bahagia, itu yang memotivasi kita.
Itu yang orang yang beriman, bukan dengan pilih. Kalau orang sekarang mudah-mudahan tampil barat gitu ya, supaya senang dikit, alhamdulillah. Kebagiannya semua Pak, tambah rusak hatinya, tambah berkarat dosa di hatinya. Tapi kalau dia galau baca Al-Quran sambil nangis ya Allah, merenungi makna dengan Al-Quran, bahagia kita ya. Itu yang harus kita biasakan Pak. Bagaimana kita itu kalau lagi down, galau ya kan, untuk membuat hati kita senang itu baca Al-Quran. Iya, karena selama ini Pak mungkin dulunya kita senang-senang tuh nonton film, ya apalagi ya hal-hal yang tidak baik bagi Islam, bagi agama kita ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi Pak, karena sudah jam 6:30, barangkali nih Pak ya, ada di antara Bapak Ibu ya, Bapak sekalian yang ingin bertanya seputar materi ini, kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di kesempatan di pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 lalu dia memahami sebenarnya. Ya, sudah harus mulai mengamalkan. Kalau misalnya tidak sebatas kita harus kita tahu apa sudah berani untuk yang harus mengamalkan, karena belum tentu juga paham langsung. Iya, 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 masya Allah ya. Jadi memang eh, orang yang dikatakan berilmu alim itu dia eh, sudah memahami apa yang dia dengar gitu Bang. Contoh ya, satu tambah satu dua gitu ya. Abang dengar kan? Dua langsung paham, itu sudah berilmu gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu Bang, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Nah, bahkan keliru Bang ya, ada yang udah tidak usah belajar kita, kalau kita tahu nanti berat. Nah, itu juga salah, berdosa juga dia. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu. Itu dosa juga. Bahkan dosanya jauh lebih berat. Dosanya dua Bang. Tidak mengamalkan sudah berdosa ya. Kemudian tidak mau tahunya. Tapi kalau ada orang yang belajar, dia sudah bebas dari dosa tidak belajar. Karena belajar kan wajib. Mungkin dosanya hanya karena dia belum mengamalkan. Itu kan berdosa juga, dia tidak mengamalkan. Jadi lebih baik kita belajar tahu, belum mengamalkan, daripada tidak mau tahu. Itu yang parah, tidak mau tahu itu Pak. Artinya al-i'rad. Wa man a'rada, ya. Barang siapa yang berpaling, kata Allah kan? Ya, 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 berpaling dari peringatan Allah, berpaling dia dari Al-Quran, Pak ya. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau tahu ya, paham dia apa yang disampaikan oleh Ustadz tentang Al-Quran itu, kaget dia takut dibebani gitu. Itu tidak boleh, itu dua kenanya itu Pak. Yang pertama dia karena dia tidak mengamalkan, tetap kena juga. Dia kan orang Muslim wajib ya mengamalkan syariat kan gitu ya. Kalau dia sudah mukallaf. Kemudian yang kedua, dosanya karena nggak mau tahu gitu. Berpaling dia, ya kan? Bukannya nggak tahu dia sebenarnya Bang, tapi tidak mau tahu gitu. Iya, ada juga orang yang seperti itu, parah itu. Nah, beda dengan orang yang murni tidak tahu dia. Kalau orang yang tahu ini biasanya gampang kita kasih tahu ya. Oh gitu ya, tak tahu ya, alhamdulillah bisa kasih tahu ya. Tapi kalau orang tidak mau tahu, tidak mau dia dengar ucapan kita, Pak ini, ya, ya, sudah dikat nih kita Pak, kita tak ngomong aja dia ada yang saya itu tidak mau dia. Iya, ini parah gitu ya. Gitu Bang ya. Jadi batasannya seperti itu Bang. Kalau Bang tanya bagaimana batasan orang itu
paham gitu. Batasannya ya, dia tahu misalnya apa sekarang dijelaskan tentang syirik. Jadi antara bentuk syirik itu memakai zimat, tahu nggak zimat? Tahu nanti zimat tahu ya. Yang dituntut Ustaz yang ada huruf kadang pakai ayat Al-Quran juga ditaruh di sini, di kalung, nah, dipinggangi atau disabukin ya, yang dikekalungin taruh di dompet. Paham zimat? Tahu nggak paham zimatnya? Udah, berarti abang sudah wajib untuk mengamalkannya dan meninggalkan ya zimat-zimat itu, karena kita udah tahu hukumnya, dia termasuk syirik ya. Walaupun abang tidak paham, tidak hafal hadisnya, kaget ditanya, abang nih kata orang saya bilang zimat itu syirik, mana dalilnya? Coba abang sebutkan bahasa Arab. Kalau itu ya saya hafal deh, tapi saya udah paham zimat itu udah dikatakan berilmu bang ya, walaupun ilmu abang belum seperti ilmu orang yang menghafal ayatnya langsung dan hadisnya, tapi sekedar sudah paham aja udah sudah katakan berilmu itu. Nah, mungkin abang bisa mengamalkannya dan mengajak anak istri ya kan. Nah, kalau untuk mengajak orang itu mungkin dikhawatirkan belum ini kan, karena kita belum hafal dalilnya juga ya kan. Susah juga kaget dia tanya orang antum nih bilang tahlilan ini apa dalilnya, tidak boleh. Nah, coba sebutkan itu, jangan nengok HP ya. Nah, sebut sekarang kalau udah apa Pak ya, jangan dulu ya, kita mulai dengan diri sendiri ya kan, keluarga ya kan. Nah, sembari kita kalau mau berdakwah betul, kita menghafal dalilnya dan mempelajari ya ilmunya secara lebih mendalam lagi gitu ya. Ya Allah alam bisawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Antara mazhab Imam Ali, Iya. Iya. mereka semua kan bersumber dari Al-Quran. Tapi kita lihat pengamalannya itu seolah-olah berbeda. Bagaimana memahami? Iya. Jadi ini ya, jadi ulama madzhab itu sepakat sebenarnya dalam perkara dasar agama usuluddin. Nah, jadi dalam masalah usul, Pak ya, dalam masalah tentang Allah istiwa al-arsy itu tidak ada yang beda. Semuanya itu. Dalam perkara akidah mereka sama. Cuman dalam masalah cabang, Pak, dalam masalah amaliyah ya kan. Nah, di situ terjadi perbedaan. Apa yang membuat perbedaan itu bisa kita baca di muqaddimah kitab Sahih Fikih Sunnah, Pak. Yang pertama keterbatasan ilmu. Karena ilmu itu tidak ada sama gitu. Ada ulama mazhab itu yang memang dia pakar hadis, ya. Dia banyak mempelajari hadis. Ada pula ilmu hadisnya itu tidak seperti ulama mazhab yang lain gitu. Nah, sehingga ketika terjadi perbedaan itu terkadang disebabkan ada ulama yang sudah sampai hadis kepadanya, ada yang belum gitu. Yang belum ini tentu ijtihadnya, pendapatnya itu Pak, dibangun di atas ijtihadnya, ro'yunya, karena memang belum ada dalil. Nah, sementara ulama yang lainnya sudah sampai dalil. Contoh Imam Abu Hanifah ya, membolehkan nikah tanpa wali gitu Pak. Kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa seperti itu? Ya sebagai ulama yang mengatakan barangkali gitu ya, belum sampai hadis kepadanya bahwasanya Nabi bersabda la nikah illa biwaliyin, kan itu. Tidak sah nikah kecuali adanya wali. Nah, barangkali belum sampai hadis itu kepada beliau kali. Kemudian yang kedua, barangkali ya beliau memahaminya itu berbeda. Dia mungkin memahaminya maksudnya seperti itu. Ulama yang lain beda memahaminya. Seperti sahabat Nabi mengatakan janganlah kalian
sholat, ya kan, la tusallun, ya, tusallu, jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Ada sahabat yang memahami, maksudnya itu walaupun sudah masuk waktu sholat, ya jangan sholat dulu kita, kecuali kita sudah sampai di Bani Quraidah itu. Ulama sahabat yang lain mengatakan enggak, maksud Nabi itu ya kita itu ya dianjurkan ke Bani Quraidah, tapi kalau seandainya sudah masuk waktu, udah sholat aja di manapun kita kan, sehingga aja dulu gitu ya kan. Terjadi perbedaan pendapat ulama ya mas ya, dalam memahami dalil itu. Jadi penyebab perbedaan itu bang. Yang kedua, perbedaan dalam memahami dalil. Kalau itu masalah furu' ya, maka tidak jadi masalah bang. Jadi perbedaan dalam masalah cabang ya, cabang agama ini tidak mengapa gitu ya. Ya, artinya harus kita toleransi gitu ya. Contoh ya, ada Imam Ahmad bin Hambal atau Madzhab Hambali ya bang ya, menyunahkan untuk mensirkan basmalah, karena beliau berpegang pada hadis-hadis tentang anjuran mensirkan basmalah. Sementara Imam Syafi'i tidak, ketika sholat itu harus kita jaharkan basmalahnya. Nah, ini kan masalah khilafiyah itu. Jadi bagaimana sikap kita dalam masalah yang bukan masalah akidah ini? Itu kita toleransi. Ya kalau teman kita baca dijaharkan basmalah, ya jangan kita bilang ahli bidah. Oh lah, ahli bidah apa itu? Kenapa tidak sunnah lagi dia? Kenapa? Oh dijaharkannya basmalah. Kalau gitu sih sudah ahli bidah juga dong. Karena sesudah tengok di YouTube ya, ketika diundang di Istiqlal dijaharkannya Bismillahnya. Karena ini masalah khilafiyah. Termasuk juga masalah apa? Makmum kunut, bukan jadi imam pak ya. Ya, kalau kita jadi makmum, imam kunut, kita ikut kunut atau tidak itu khilafnya juga. Ya, jadi yang nggak ikut imam kunut jangan kita bilang yang ikut kunut, yang makmum ikut kunut sama ikut kunut itu ahli bid'ah bapak. Berarti kalau seperti itu Syekh Utsaimin ahli bid'ah juga dong. Karena Syekh Utsaimin berfatwa apa? Kalau antum makmum, imamnya kunut ikut imam, karena imam itu ya diikuti, dijadikan untuk diikuti. Oh, tidak ada Utsaimin ya, ahli bid'ah Utsaimin. Oh, hebat kali ya tuh ya. Saya gitu ya. Nah, itu masalah khilafiyah. Kalau ulama yang lain ada bilang enggak, ya tetap kita enggak kunut gitu ya. Seperti Imam Abu Hanifah juga ya, tidak ada kunut gitu ya. Walaupun makmum kita enggak ngikut, gini aja kita. Iya, ini masalah khilafiyah ini pak. Nah, dalam hal ini kita toleransi pak. Nah, ya. Tapi kalau dalam masalah bid'ah enggak. Kalau itu bid'ah talilan ya, enggak ada karena talilan ini enggak ada dikerjakan oleh ulama itu. Enggak ada dalilnya pun. Ulama empat mazhab enggak ada yang talilannya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, atau yasinan juga enggak ada Pak. Coba ya, ada enggak yasinan itu Imam Abu Hanifah? Coba bawakan referensinya. Imam Abu Hanifah, ayo sekalian jumpa kita di rumah antum ya ramai-ramai kita enggak ada. Atau Imam Malik bin Anas, Malik ya ada yasinan. Kalau ada mereka yasinan kita sekarang ya kan. Tidak ada juga Pak. Ya, Imam empat mazhab itu tidak ada yang yasinan. Gitu. Kalau ada coba datangkan referensinya. Ya kan? Nah ini kalau yasinan itu bukan khilafiyah itu bid'ah. Jangan samakan kan orang sekarang Pak. Banyak yang bid'ah itu dibilangnya khilafiyah itu. Minta-minta di kuburan kan dibilangnya khilafiyah juga. Iya khilafiyah dengan orang musyrik iya. Khilaf itu tadi yang berbeda pendapat ya, beda pendapat dengan yang musyrik. Musyrik minta ke kuburan. Kalau orang Islam tidak kan gitu Pak. Barangkali seperti itu Bang ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, toib Bang, karena mengingat waktu mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.